Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, Tuhan kiranya memberkati Anda, salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan renungan mingguan kita, dan pada hari ini pada kesempatan ini terambil dari Mazmur 3, Mazmur pasal 3. Jadi kita masih dalam rangkaian renungan atau firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, judul dari atau tema kita pada saat ini adalah menyerahkan pergumulan kepada Allah. Jadi siapapun Anda pasti Anda pasti menghadapi pergumulan. Tidak ada di antara kita yang terisolasi atau bebas dari pergumulan. Tiap orang dengan pergumulannya masing-masing, tiap orang dengan masalahnya, tiap orang dengan tantangannya, pencobaannya, dan karena itu setiap orang pasti menghadapi atau bergumul dengan apa yang dia hadapi. Nah, saudara sekalian, pergumulan yang kita pelajari atau yang kita akan melihat dari renungan pada hari ini, yaitu bagaimana Raja Daud menghadapi pergumulan yang sangat berat, dan kemudian bagaimana Raja Daud menulis itu atau mengubah itu karena dia menang dalam pergumulan itu, dan dia mengubah dan dia menulisnya dalam satu pujian, yaitu pujian yang terdapat di dalam Mazmur pasal 3. Bapak Ibu Saudaraku, judul dari Mazmur ini adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Jadi sebetulnya pergumulan Raja Daud adalah dia menghadapi musuh, tetapi ketika dia bangun pagi dan kemudian dia membawakan puji-pujian ini, dia bermazmur, dan mazmur inilah yang Raja Daud bawakan. Saudara, di dalam ayat 1 dari Mazmur pasal 3 mengatakan bahwa Mazmur Daud, jadi ini adalah Mazmur Daud, ditulis oleh Daud dan dinyanyikan oleh Daud. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, saudara sekalian, ini cukup menarik. Ternyata dalam pemerintahan Daud, ya, dia menghadapi masalah, dan masalah itu yaitu bagaimana anak kandungnya yang bernama Absalom, yang dengan trik-trik politik dan dengan kekuatan dan pengaruhnya dia berusaha untuk mengambil alih kerajaan Israel pada saat itu dari ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Daud. Jadi Absalom ingin mengambil dari Raja Daud, dan bahkan Absalom itu mengejar Daud untuk dibunuh, ya. Sehingga dari ayat 1 pasal 3, Mazmur pasal 3 dikatakan bahwa ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi Daud melarikan diri dari Yerusalem dan tinggal di pegunungan, di goa-goa, dan di sanalah dia dikejar. Dia dikejar oleh Absalom dengan pasukannya untuk mau membunuh dia. Saudara sekalian, Absalom adalah tadi saya sebutkan anak kandung Daud dari ibunya yang bernama Maakah, dan Maakah ini adalah anak perempuan dari Talmai. Talmai adalah Raja Gesur. Gesur adalah satu kerajaan kecil yang berada di sekitar Israel pada saat itu. Jadi dalam ceritanya atau backgroundnya, Absalom ini membunuh Amnon. Amnon ini adalah saudara sepupu, saudara sepupu dari Absalom. Dia membunuh Amnon karena Amnon memperkosa adik kandung Absalom. Kemudian Absalom melarikan diri karena perbuatannya itu. Dia melarikan diri dari kerajaan, dia melarikan diri dari Yerusalem. Tapi kemudian dia diampuni oleh Raja Daud. Dia pulang kampung, dan kemudian kesempatan ketika dia pulang kampung itu, pulang lagi ke Yerusalem, pulang lagi ke istana, dia membangun kekuatan untuk menggantikan Daud. Nah, saudaraku, itu adalah background dari kitab Mazmur ini, ya, dari pasal 3 Mazmur ini. Dan kemudian dia membangun kekuatan, Absalom membangun kekuatan. Kemudian perlahan-lahan dia menyingkirkan Raja Daud dari istana, dari Yerusalem, dan kemudian Daud melarikan diri. Lalu kemudian dia mengejar, Absalom anaknya mengejar Daud bapaknya untuk mau membunuh Daud.
Nah, dengan keadaan seperti itu, pergumulan seperti itu, Daud mengubah Mazmur ini. Dan saudara, Anda bisa bayangkan bahwa ini pergumulan Daud yang sangat hebat, yang sangat besar, yang sangat berat. Karena dia dikejar oleh anaknya sendiri, dia sebagai raja yang diurapi Tuhan, dia dikejar oleh anaknya sendiri, dan anaknya itu ingin membunuh dia, lalu mau mengambil kerajaan. Jadi di samping masalah-masalah terkait dengan politik pada saat itu, kekuasaan di kerajaan, ini juga masalah pribadi. Karena anaknya yang mengejar bapaknya untuk mau membunuh bapaknya. Dan kemudian itulah pergumulan Daud, lalu Daud mengubah Mazmur ini. Mazmur pasal 3. Saudaraku, saya akan membaca bagi kita semua. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berbicara tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membangkitkan diri, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Selah. Nah, saudaraku, itu adalah bacaannya Mazmur pasal 3. Dan ada beberapa hal, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini. Yang pertama yaitu bahwa ketika menghadapi pergumulan, maka Daud menyampaikan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, atau berdoa kepada Tuhan dengan menyampaikan fakta-fakta. Jadi pelajaran pertama, ketika ada dalam pergumulan, maka berdoalah dengan menyampaikan kepada Tuhan fakta dan kenyataan apa yang terjadi. Ini yang disebut dengan berdoa atau berseru kepada Tuhan dengan fakta-fakta. Nah, saudara, ayat 2 mengatakan begini, betapa banyak lawanku. Betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Saudara sekalian, itu dari ayat 2, dan ayat 2 ini, ayat 2a dan ayat 2b. Ayat 2a, betapa banyak lawanku. Ayat 2b, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini adalah paralel sinonim yang menyatakan bahwa memang begitu banyak orang yang menyerang atau mencari atau mengejar Raja Daud pada saat itu. Saudara, berapa banyak orang? Di dalam ayat 7 dikatakan, jadi di Mazmur yang sama ayat 7 dikatakan bahwa aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Jadi memang kenyataannya ada puluhan ribu orang yang mengejar Raja Daud. Saudara sekalian, dalam ayat 3 dikatakan bahwa banyak orang mereka mengejar Daud, dan bahkan tidak hanya mengejar, mereka juga mengatakan bahwa pada Raja Daud tidak akan ada pertolongan. Tuhan tidak akan menolong Raja Daud. Jadi ini semacam penghinaan kepada Raja Daud, dan mereka berkata bahwa Tuhan telah melarikan diri, Tuhan telah meninggalkan Raja Daud. Dan karena itu dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Tetapi Daud berkata di dalam ayat 3-nya, banyak orang yang berbincang tentang aku. Jadi mereka membahas tentang Raja Daud. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada pertolongan bagi Allah. Kemudian Selah. Nah, saudara, di dalam akhir ayat 3 ini ada kata Selah. Kemudian akhir ayat 5 juga ada kata Selah. Dan Mazmur ini juga ditutup dengan kata Selah. Nah, saudara, Anda ketika membaca Mazmur, Anda akan mendapatkan begitu banyak ada begitu banyak ayat-ayat Mazmur di mana diselingi dengan kata yang disebut Selah. Apa arti kata Selah? Selah artinya berhenti sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, itu artinya kata Selah. Jadi ketika seseorang membaca Mazmur, ketika selesai membaca kalimat tertentu atau frasa tertentu, lalu kemudian dia berdiam diri.
dia berdiam diri, dia merenungkan apa yang sudah dia katakan. Ya, itu yang disebutkan dengan selah. Berhenti sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan. Ini semacam kontemplasi tentang apa yang dia katakan. Jadi kalau itu satu permohonan, maka dia berhenti, dia berkontemplasi tentang apa yang dia minta, dan dia menunggu sampai dia dapat mendapatkan jawaban itu, ya seperti kontemplasi, mengartikan apa yang sudah, memahami apa yang sudah dia minta, atau apa yang sudah dikatakan dalam ayatnya, dalam ayat sebelumnya, dalam kalimat sebelumnya. Itu arti kata selah, dan kemudian dia melanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang dilakukan oleh Daud, yaitu Daud menyampaikan bahwa begitu banyak orang, bahkan puluhan ribu orang yang menyerang dia, dan kemudian dia mengatakan bahwa ada orang yang disampaikan kepada Bapa di sorga, bahwa ada orang yang mengatakan bahwa dia telah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, disampaikan seperti itu, yang memang kenyataannya tidak. Tapi dia menyampaikan itu dengan fakta-fakta kepada Tuhan. Saudara sekalian, berapa orang yang menyerang Raja Daud? Saudara, pada saat Absalom dia berkonsultasi dengan orang-orang dekatnya, ada seorang yang bernama Ahitofel yang sebetulnya juga adalah teman Daud, ya. Ahitofel ini dia meminta supaya Absalom harus pergi dengan 12.000 orang. Harus pergi dengan 12.000 orang. 12.000 orang itu kalau satu batalion itu maksimum 1.000 orang, maka ini 12 batalion. Anda bisa bayangkan 12.000 tentara yang menyerang Daud. Tapi kemudian ketika berbicara dengan Husai, ya, ketika raja berbicara dengan Husai, ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 17 ayat 11, raja berbicara dengan Husai. Husai berkata kalau mau menyerang Daud itu harus tentara seperti pasir di pantai, ya. Jadi harus begitu banyak tentara, dan 12 orang itu tidak cukup. Namun demikian Bapak Ibu, kita nggak tahu berapa jumlahnya yang pasti. Yang pasti sangat banyak orang yang menyerang Daud. Dan kalau Anda baca dari 2 Samuel pasal 18 ayat 7, dikatakan di sana bahwa orang-orang yang bersama dengan Daud, mereka membunuh 20.000 orang. Jadi minimum yang datang menyerang Daud itu 20.000 orang, 20 batalion yang mengejar Daud dan membunuh Daud. Dan saudara, ceritanya pada akhirnya Absalom mati dengan cara yang sangat tragis. Dia berkuda dan kemudian kepalanya itu tersangkut di pohon, dan kemudian pada akhirnya dia mati karena kecelakaan. Jadi bukan dibunuh oleh bapaknya, tapi karena kecelakaan. Saudara sekalian, Daud menghadapi masalah dan Daud berdoa atau berseru kepada Tuhan dengan fakta-fakta. Jadi pelajaran bagi Anda, pelajaran bagi kita semua, yaitu ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita dalam pergumulan, maka kita datang pada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dengan menyampaikan fakta apa yang sebetulnya terjadi. Kalau fakta-fakta itu menyangkut suatu jumlah, satu bilangan, suatu kuantitas, maka Anda menyampaikan itu kepada Tuhan. Katakanlah, ungkapkanlah pergumulanmu kepada Tuhan dengan fakta-fakta yang benar. Sampaikan itu, dan apabila itu dalam bentuk kuantitas, sampaikan itu dalam kuantitas. Ungkapan secara kuantitas. Dan setelah Anda ungkapkan, maka apa yang dilakukan? Selah. Yang Anda lakukan selanjutnya itu ya selah. Selah artinya Anda merenung, menantikan apa yang Tuhan akan jawab. Tapi dengan arti selah itu berarti Anda menunggu dan menanti jawaban Tuhan. Berhenti sejenak dan membiarkanlah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang pertama. Jadi Daud mendapatkan pencobaan, menghadapi pergumulan yang berat, dan apa yang dilakukan oleh dia, yaitu dia datang dan dia berseru kepada Tuhan dengan fakta-fakta. Berdoalah dengan fakta-fakta kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, tapi adalah kewajiban kita untuk menyampaikan apa yang kita alami, kita hadapi itu kepada Tuhan dengan terus terang, yang menentukan ketergantungan kita kepada Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi serangan musuh, pengejaran dari musuh-musuh orang-orang yang begitu banyak tadi, yaitu dia berdoa dengan nyaring dan selah. Berdoa dengan nyaring dan
menunggu jawaban Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah bagaimana Daud berdoa dengan nyaring. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ya, Daud mengatakan dia adalah Allah, adalah perisai ya yang melindungi, Perisai memang tujuannya, fungsinya untuk melindungi, yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jadi Allah adalah yang menopang Daud dan memberikan kehidupan kepada Daud sehingga dia bisa menghadapi pencobaan yang dialaminya. Kemudian ayat 5 mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ini yang saudaraku, ini yang saya tadi sampaikan. Ini hal yang kedua, yaitu dengan nyaring. Dengan nyaring berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, arti kata dengan nyaring ini, ya, kata nyaring ini berarti crying. Dan kalau Anda artinya kata crying itu ada dua hal. Yang pertama itu bisa berteriak, tetapi juga bisa berteriak sambil menangis. Crying, berteriak, menyampaikan dengan suara yang nyaring, suara yang keras, tapi juga crying itu artinya berteriak sambil menangis. Jadi dengan nyaring Daud berseru kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan bahwa dia berada di gunung, dia berada di goa-goa, ya, melarikan diri dari musuh-musuhnya, Absalom anaknya dengan tentara-tentara yang begitu banyak. Dan di dalam ayat 4 ini dia katakan bahwa Tuhan adalah perisaiku. Memang Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang melindungi Daud. Dan bahwa engkaulah kemuliaanku dan engkaulah yang mengangkat kepalaku. Saudara sekalian, Daud yakin betul bahwa Tuhan yang selama ini sudah menolong dia akan juga menolong dia. Dan Tuhan yang selama ini memberkati dia, Tuhan juga akan tetap memberkati dia. Itu yang dimaksudkan dengan kata engkau mengangkat kepalaku. Jadi tetap Daud dilindungi Tuhan dan Daud menyampaikan itu kepada Tuhan. Apa yang telah dialaminya, dia sampaikan kembali kepada Tuhan. Bahwa seperti dulu Tuhan melindungi dia, memberkati dia dengan kemuliaan. Ya, dikatakan engkaulah kemuliaanku. Maka dia Daud tetap dijaga oleh Tuhan. Kemudian dengan suara nyaring dia menyampaikan itu kepada Tuhan. Dia menyampaikan bukan saja dengan fakta-fakta, tapi dengan nyaring dan dengan tangisan. Saudara-saudara sekalian, di ayat 8 dan ayat 9 juga menekankan hal yang sama. Dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Jadi Daud berdoa Daud ini diakhiri dengan frasa atau kalimat-kalimat ini, bahwa Tuhan dengan pertolongannya, dengan berkatnya, maka dia memberkati Daud turun-temurun. Itu yang disampaikan oleh Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir ayat 4, seperti tadi saya katakan di pasal 3 ini ada 3 kali selah. Jadi yang pertama di akhir ayat 3, yang kedua di akhir ayat 5, dan yang ketiga di akhir ayat 9. Jadi setiap kali ada penekanan dari pujian Daud, kemudian ada kata selah. Artinya Daud berhenti sejenak dengan pujiannya dan memahami atau mengkontemplasi dan merenungkan apa yang sudah dimintakannya. Setelah dia berseru kepada Tuhan, dia crying to the Lord, dia berteriak kepada Tuhan dengan tangisan. Kemudian dia berhenti dan menunggu apa yang Tuhan akan berikan kepadanya. Dia menunggu jawaban Tuhan, tapi di saat yang sama dia merenungkan akan berkat dan kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Saudara sekalian, di dalam 2 Samuel 15 ayat 30. Jadi ini ketika Daud melarikan diri. Daud melarikan diri dari Absalom ketika kekuatan Absalom perlahan-lahan itu semakin banyak orang Israel yang mengikuti Absalom, maka Daud melarikan diri. Dan saya ingin membaca dari 2 Samuel pasal 15 ya ayat 30 yang mengatakan begini. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Jadi dia melarikan diri sambil menangis. Kepalanya berselubung. Berselubung artinya berkerudung. Dia menutup kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut, tanpa memakai sepatu atau sandal.
juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ada sebagian orang Israel yang bersama-sama dengan dia melarikan diri, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Jadi saudaraku, Daud melarikan diri dari Yerusalem sambil menangis. Tapi Daud juga ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa crying, dia berteriak, berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan dan juga sambil menangis. Menangis artinya bahwa dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan punya pergumulan yang berat dan mau menyerahkan pergumulan yang berat itu kepada Tuhan. Saudara sekalian, apa aplikasi rohaninya bagi Anda? Dalam menghadapi pergumulan, hanya Tuhan yang menolong. Ya, ketika kita menghadapi pergumulan, hanya Tuhan yang menolong kita. Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang bermacam-macam. Dengan cara Tuhan menolong kita. Saudara, Daud tidak mau membunuh Absalom. Daud katakan tidak boleh membunuh Absalom. Tapi pada akhirnya Absalom meninggal karena kecelakaan. Itu anaknya sendiri. Tapi meninggal karena kecelakaan. Itulah cara Tuhan. Tuhan memakai ketika Daud berdoa, crying, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan punya cara untuk menjawab pergumulan Daud itu. Saudara sekalian, karena itu bawalah pergumulanmu dalam doa dengan fakta-fakta, tapi juga bawa pergumulanmu dalam doa dengan teriakan dan minta tolong kepada Tuhan. Ya, dalam Alkitab tadi, dalam bacaan kita, dengan tangisan Daud melakukan hal itu. Dengan tangisan yang menunjukkan ketergantungan pada Tuhan secara penuh. Dan kemudian setelah dia mengucapkan itu kepada Tuhan, selah, dia berhenti merenung, kontemplasi apa yang sudah dia minta, dan dia menunggu jawaban Tuhan terhadap apa yang sudah dimintanya. Saudara, dua hal yang sudah saya uraikan. Yang pertama yaitu ketika menghadapi pergumulan yang berat, yang pertama yaitu datang pada Tuhan dan menyampaikan, berseru kepada Tuhan dan ungkapkan pergumulan Anda dengan fakta-fakta yang jelas. Dengan angka-angka kuantitas yang Anda membutuhkan. Ketika Anda membutuhkan sesuatu yang kuantitas, sampaikan itu kepada Tuhan. Ketika Anda menghadapi pergumulan, sampaikan fakta-fakta itu kepada Tuhan. Yang kedua, Daud menyampaikan dengan suara nyaring. Berdoa dengan suara nyaring artinya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur. Yang hancur karena dia dikejar oleh anaknya, dan dia menyampaikan kepada Tuhan dengan tangisan. Sampaikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop ini, Mazmur 3, yaitu dia berdoa dengan yakin. Berdoa dengan yakin, berdoa dengan tidak khawatir, dan pada akhirnya kondisi yang begitu sulit, Daud bisa mengatasinya. Dan bahkan nanti kita akan melihat apa yang dilakukan Daud ketika dia sudah berdoa, apa yang dia bisa lakukan. Itu artinya dia berdoa dengan yakin bahwa Tuhan menolong dia dan dia bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita, ya, yang tidak biasanya. Mari kita lihat di dalam ayat 7. Ayat 7 mengatakan begini, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Ya, aku tidak takut. Aku tidak takut seluruh orang. Begitu banyak. Tadi saya katakan minimum 20.000 orang. Karena di dalam 2 Samuel diceritakan bahwa 20.000 orang yang dibunuh oleh orang-orang yang bersama dengan Daud pada saat itu. Jadi begitu banyak orang, puluhan ribu orang yang menyerang Daud. Aku tidak takut. Dalam kondisi itu Daud mengatakan aku tidak takut. Kemudian ayat 6 mengatakan bahwa aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara sekalian, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi dalam keadaan seperti itu, Daud setelah dia berdoa, dia yakin betul, dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Saudara, dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak takut. Karena Tuhan melindungi dia. Dan dia bisa dalam pergumulan yang begitu hebat, dia bisa tidur dengan nyenyak. Ini menandakan dia bisa tidur dengan nyenyak. Ini menandakan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Kepasrahan kepada Tuhan. Menunjukkan keyakinannya kepada Tuhan. Sehingga dia katakan, aku tidur dengan nyenyak. Dan bangun pagi-pagi, dan ketika bangun pagi-pagi Mazmur ini dinyanyikan. Maka judulnya di dalam Alkitab kita, judul dari Mazmur 3 ini adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Dalam menghadapi musuh, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara sekalian, tidur dengan nyenyak, ya, itu menandakan
kepasrahan, ketergantungan, tapi juga keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan menjawab masalahnya. Pergumulannya sudah diserahkan, selah, dan kemudian tidur dengan nyenyak. Pergumulan sudah disampaikan kepada Tuhan, selah, dan kemudian tidur dengan nyenyak. Saudara sekalian, alasan tidak bisa tidur itu banyak. Ada yang stres, pikiran, beban berat, ada yang khawatir, dan itu tidak dialami oleh Daud. Ada yang khawatir. Ada kalau zaman sekarang ini orang nggak bisa tidur karena lifestyle, mungkin alkohol yang banyak sehingga tidak bisa tidur. Tapi juga ada yang karena sakit ya, insomnia. Insomnia adalah kesulitan tidur, sakit yang pada akhirnya mengganggu tubuhnya ya. Insomnia yang pada akhirnya mengganggu tubuh. Jadi ada banyak alasan nggak bisa tidur. Dan dalam konteks Daud ini begitu besar masalah yang dia hadapi, tapi dia sampaikan kepada Tuhan, selah, dan kemudian dia tidur. Daud bisa tidur. Saudara sekalian, itulah yang dilakukan oleh Daud. Nah, apa artinya bagi Anda? Artinya bagi Anda yaitu ketergantungan, penyerahan, ketidakkhawatiran, ya, kepastian, serahkan pada Allah dan berdoa untuk memohon supaya masalah-masalahmu bisa diatasi. Dan tidur dengan nyenyak. Ketika sudah disampaikan, harus bisa tidur dengan nyenyak. Ya, ada orang yang karena pergumulannya nggak bisa tidur. Jadi harus disampaikan, ya semuanya sudah dilepaskan ke Tuhan, kemudian tidur dengan nyenyak. Berdoa menyerahkan beban Anda. Berdoa agar perasaan hati Anda ini bebas dari masalah yang begitu banyak, yang masalah pribadi masing-masing, dan selah menunggu apa yang Tuhan lakukan dan kemudian tidur dengan nyenyak. Saudara, itu aplikasi praktis dari apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini. Menghadapi pergumulan, yang pertama berdoa dengan fakta. Sampaikan kepada Tuhan dengan fakta. Kalau Anda punya target-target kuantitas dalam hidup ini, sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan seruan, dengan suara nyaring. Berdoa dengan tangisan yang menunjukkan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ketika Anda menghadapi pergumulan yang berat, yang ketiga berdoa dengan yakin dan kemudian menyerahkan kehidupan ini dan kemudian selah, lalu kemudian Anda bisa tidur dengan nyenyak meskipun masalah yang dihadapi itu begitu banyak. Saudara-saudara sekalian, sebagai take away message, marilah Tuhan Yesus mengatakan begini, marilah kepadaku semua orang yang letih dan berbeban berat. Ya, ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya, Anda bisa membaca ini dari Matius pasal 11 ayat 28 ya. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Bahkan Yesus sudah mengundang, marilah kepadaku. Kamu punya masalah, marilah kepadaku. Ya, semua yang letih, yang lelah, yang berbeban berat, datang dan serahkan padaku, ya, karena aku memberikan kelegaan kepadamu, memberikan jawaban yang pas sesuai dengan kebutuhan kita dan menjawab persoalan yang Anda alami. Saudara-saudara sekalian, ketika Anda menghadapi pergumulan, ada banyak cara untuk Anda menghadapi pergumulan, tapi cara yang paling utama yaitu bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan akan bergantung penuh pada Tuhan, lalu Tuhan akan menggunakan mekanisme proses yang ada di sekitar Anda untuk menyelesaikan masalah Anda. Tapi datang pada Tuhan dan berdoa, menyampaikan secara kuantitas dan terukur kepada Tuhan. Yang kedua, menyampaikan dengan penuh hati, dengan sepenuhnya, dengan penuh ketergantungan. Di dalam bacaan kita tadi dengan suara yang nyaring, dengan crying, dengan berseru, dengan tangisan yang menentukan kepasrahan kepada Tuhan. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan kepada Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan akan menjawab. Marilah kepadaku, Tuhan Yesus mengatakan, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.